Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wangi Indonesia Jaya. Selamat jumpa. Masih bersama Bang Udin Copacabana Parfum Gresik. Udah lama nggak on air untuk mengawali tahun. Di tahun 2022 mudah-mudahan tahun jaya untuk parfum Indonesia. Saudaraku semua, dari semua ulasan, mulai dari awal sampai yang terakhir dari kemarin, kita bicara tentang parfum. Tapi kita lupa, kalau kita sudah bisa tentang parfum, apa yang harus akan kita lakukan. Jadi hari ini saya akan membahas sesuai dengan pengalaman yang saya lakukan dan saya alami selama 30 tahun dalam berkiprah dan berjualan di toko parfum refill. Jadi yang paling utama adalah tempat jualan. Tempat jualan di mana itu yang menentukan meraih hasil ataupun gagal dalam suatu usaha. Untuk ini saya akan bicara bagaimana sebagai seorang pemula. Mohon maaf, bukan kita membahas bagi orang yang sudah berjaya atau sukses di bidang parfum refill. Kita akan bicara tentang memulai usaha bagi para pemula atau mengembangkan usaha bagi mereka yang sudah berjaya. Salah satu paling utama diperhatikan adalah tempat usaha. Kalau sementara kita tidak punya tempat sendiri atau ruko atau toko sendiri, berarti kita harus cari kontrakan. Kontrakannya bagaimana? Yang sekiranya mencukupi aspek kebutuhan dan sesuai dengan kapasitas kemampuan yang kita punya. Cari kontrakan pun tidak mudah. Banyak kontrakan ada yang mahal atau yang murah. Tapi paling tidak bagaimana tempat yang paling strategis yang kira-kira kedepannya mendapatkan omset lebih baik, penjualan lancar, kan seperti itu. Tempat usaha bukan dari faktor rame atau mahalnya tempat kontrakan atau toko, tapi bagaimana kita jeli memilih di mana tempat itu yang bisa istilahnya memenuhi target daripada penjualan kita. Ada banyak macam nilai-nilai dan tempat usaha. Jadi intinya akan kita ulas step-stepnya untuk mencari tempat usaha. Oke, akan kita mulai ya. Ini saya akan sediakan papan, mudah-mudahan bisa jelas nanti dibacanya. Oke, kontrakan. Atau toko. Bagaimana kita memilih tempat? Untuk masalah harga itu kita kesampingkan dulu. Yang penting kita mencari titik strategis di mana tempat yang akan kita cari. Oke? Misalnya ini di titik A. Ini toko. Coba dihitung, kita memainkan skala mata angin. Ke kanan, ke kiri, ke selatan, ke depan, ke selatan. Ini paling utama. Kemudian kita square. Dia jadi bulatan. Usahakan
Di tempat yang seperti ini, yang kita lingkari ini adalah tempat hunian. Kenapa? Kita ini berjualan, otomatis kan melayani penghuni-penghuni daerah sekitar sini. Ingat ya. Nah, jarak antara A dengan titik temu square ini minimal 200 meter sampai 500 meter. Ke kanan 500 meter, ke kiri 200 sampai 500 meter, ke kiri 200 sampai 500 meter, ke depan 200 sampai 500 meter, ke belakang 200 sampai 500 meter. Ini usahakan ada banyak penghuni di situ. Ya, kalau sudah ketemu seperti ini dan ini terpenuhi dari masyarakat atau penghuni daerah sini, berarti ini tempat istimewa. Nomor 1 istimewa. Sasaran paling top, ya, paling top tempat yang seperti ini. Terus bagaimana lingkungannya? Oke, usahakan tempat toko kita berdekatan dengan tempat usaha-usaha yang lain yang sudah sering banyak kunjungi orang. Misalnya di samping kita ini Alfamart, Alfamidi, atau warung kopi, atau rumah makan Padang, atau yang lain. Paling tidak deretan toko kita selurus dengan ada toko-toko yang ramai. Itu poin. Atau warung kopi, atau tempat pemberhentian. Tempat pemberhentian orang, misalnya di pangkalan, ya toh, lampu merah, bisa jadi, atau tempat sekolahan atau perkantoran. Tempat yang seperti ini istimewa. Ingat ya, 200 meter sampai 500 meter, 200 meter sampai 500 meter, 200 meter sampai 500 meter, 200 meter sampai 500 meter square lingkungan padat penduduk. Satu misal akan terjadi ke belakang 200 sampai 500, ke samping 200 sampai 500 terpenuhi orang. Tapi ke depan jalan raya atau laju satu jalur. Jalan raya atau laju satu jalur. Terus yang ke samping bangunan perkantoran atau bangunan tempat-tempat yang sekiranya tidak banyak terkumpul orang lalu lalang di sini. Ini termasuk nomor 2. Kalau nomor 1 nilainya 100. Kalau nomor 2 biasa nilainya 80. Karena salah satu faktor tidak terpenuhi. Ingat ya, salah satu faktor dari patah angin ini tidak terpenuhi. Misalnya ini jalan raya 2 jalur bisa. Tapi kalau 1 jalur lebih baik jangan, atau ini nilai biasa. Bisa dilakukan. Cuma dalam hitungan bukan istimewa. Atau mungkin samping-samping ini yang kesini ketemu tanah kosong atau persawahan. Atau kali. Misalnya kali atau persawahan. Ini penduduk, ini penduduk, ini penduduk. Nilainya tetap 80. Kurang istimewa, termasuk biasa. Ya, termasuk biasa.
Oke. Jika salah satu faktor 2 tidak terpenuhi, 3, ini namanya terpaksa. Terpaksa. Jika 4 unsur terpenuhi, istimewa. Jika 3 unsur terpenuhi, 1 unsur tidak terpenuhi, namanya biasa, punya nilai 80. Kalau yang namanya 2 faktor tidak terpenuhi, namanya terpaksa, nilainya 50. Oke. Dari keterangan yang seperti ini, apakah tetap jika memang 2 arah ini tidak terpenuhi dengan nilai terpaksa atau 50 mau dilakukan atau tidak? Itu tergantung Anda. Bisa jadi 2 arah ini komunitas banyak, tempat pemberhentian banyak, tempat dekat dengan perbelanjaan banyak, bisa jadi. Cuma efektivitas daripada perolehan pendapatan tidak terlalu banyak. Itu namanya terpaksa. Oke, untuk masalah tempat sudah jelas ya. Oke, saya hapus ya. Nah, sekarang bagaimana menentukan nilai tempat? Karena nilai tempat itu berpengaruh juga pada pendapatan. Di toko parfum itu ada 3 kategori. Ya, nilai kontrakan ada 3 kategori. Misalnya, jika kita mendapatkan nomor 1, kita mulai minimal ya. Ukuran 3 meter kali 3 meter. Terlepas dari tempat yang tadi ya, istimewa, biasa atau terpaksa. Ini kita bicara masalah nilai kontrakan. 3 meter kali 3 meter paling tidak pasaran antara 7 juta sampai 10 juta. Ya, 7 juta sampai 10 juta. Kita tidak bicara pada tempat yang sangat ramai atau di perkotaan besar, ya toh. Kita bicara pada posisi yang biasa. Bisa jadi di kota-kota besar 7 kali 7, 3 kali 3 ini sampai 30 juta, 40 juta. Kalau sudah ketemu seperti itu, lebih baik jangan. Tidak perlu diteruskan, tidak perlu dikontrak. Kenapa? Akan terbebani. Paham? Jadi kalau ada 3 kali 3 cuma nilainya 5 sampai 6 juta, sikat. Jika arah mata angin terpenuhi, itu sangat istimewa. Jadi ada batasan, kalau 3 kali 3 ini 10 juta. Terakhirnya ada nomor 2, 4 meter kali 3 meter. Ini pasaran, nilainya 8 sampai 15 juta. Yang depan ini lebar, maksud saya ya. Lebar 4 meter, panjang 3 meter. Ke dalam 3 meter. Ini 8 juta sampai 15 juta. Batasannya untuk mencari, mengukur. Cara kita cari tempat kontrakan. Kok tiba-tiba kita dapat nilai di bawah ini, istimewa. Misalnya 7 juta, 6 juta, atau 8 juta, top. Lakukan. Insya Allah semuanya berhasil. Ya. Kemudian nomor 3. 5 meter kali 4 meter. Ini punya nilai 12 juta
sampai 20 juta. Lebar 5, ke belakang 4. Patokan 12 sampai 20 juta. Jika di bawah ini istimewa. Jika di atas ini jangan lakukan. Tapi di bawah tengah-tengah ini kita bisa nego. Nilainya sekian. Untuk apa? Oke, cuma 1, 2, 3 ya kita bicaranya ya. Kalau sampai ke belakang, ke bawah bisa sudah skala pemain besar. Ini kita bicara pada pemain biasa, medium ke bawah. Untuk apa patokan seperti ini? Karena 1, 3 kali 3 ini butuh modal untuk belanja bibit parfum mengawali suatu usaha cukup 30 juta. Cukup modal untuk kontrakan seperti ini 30 juta. Itu isi plus etalase atau apa yang ada di dalam toko. Terlepas dari nilai kontrakan. Jadi kita punya modal usaha pertama untuk mencari toko kontrakan 3 kali 3. Berarti modal kita adalah 30 juta plus 10 juta nilai kontrakan. Itu sudah cukup dan itu sudah bisa jalan. Nanti saya hitungkan kenapa sampai ketemu seperti itu. Oke, sekarang 4 kali 3 modalnya adalah 40 juta. Jadi modal toko awal jika tempatnya 4 kali 3 harus kita bisa siapkan 40 ditambah 15, 55. Modal awal kita saat bekerja. Kalau ketemu 5 kali 4, modal yang kita siapkan antara 65 juta sampai 80 juta. Karena tempat itu lebar dan sangat terpenuhi dan bisa kita isi barang yang banyak, termasuk aksesoris-aksesoris yang lain yang bisa membuat daya tarik pembeli. Kenapa? Kita harus punya patokan bahwa untuk 3 kali 3 yang kita dapat ibarat kata nilai kontrakan harus didapat pada pendapatan 1 bulan. 1. Omset. Untuk nilai 1 paling tidak pendapatan kita harus 10 juta sampai 15 juta per bulan kotor. Nomor 2, jika kontrakan 8 sampai 15 juta, pendapatan kita paling tidak 15 juta sampai 20 juta. Kalau untuk nomor 3, 5 kali 4 pendapatan kita 20 juta sampai ke atas. Kenapa kita menghitungnya seperti itu? 1, di toko parfum itu punya peluang usaha yang sangat bagus dan margin hampir 100%. Ingat ya, margin hampir 100%. Makanya harus kita punya patokan. Jika kita punya kontrakan, nilai pendapatan bagaimana kira-kira kita bisa menghitung senilai kontrakan 1 bulan. Makanya unsur mata angin itu tadi harus terpenuhi. Apa bisa? Bisa.
Sesuai pengalaman saya bisa. Terus apakah modal dari 3 kali 3 30 juta ini bisa mendapatkan 10 sampai 15 juta per bulan? Bisa. Karena setiap toko untuk ukuran 3 kali 3 paling tidak butuh 125 item. 4 kali 3 butuhnya 200 item. Antara 150 sampai 200 item. Kalau menginjak 5 kali 4 kisaran ya 150 sampai 250 item lah. Bagaimana menghitungnya? Anggap aja kita memulai usaha itu dalam skala kecil. Per kaleng itu anggap aja kita ngambil barang senilai Rp750 per mili. Kalau 200 berarti kan 150. Kalau 250, anggap aja kita ngambil 200 mili aja lah. 150 plus kaleng anggap aja 12.000 atau 15.000 plus stiker. Berarti modal satu kaleng 200 mili itu senilai 165.000. Jika dikalikan 100 ketemunya cuma 16 juta. Ya toh, 16 juta setengah lah, anggap aja seperti itu. Kalikan lagi 25, nanti Anda hitung sendiri. Etalase berapa? Dekor berapa? Dengan modal 30 juta, botol, alkohol, dan semua kebutuhan tentang parfum 30 juta akan terpenuhi karena item yang kita butuhkan cuma sekian. 125 item. Nanti Anda hitung-hitung sendiri. Ya, 150 200. Kemudian Anda harus bisa menghitung atau kebutuhan apa yang harus kita sediakan. 50 item pertama adalah barang yang sudah familiar atau yang sudah banyak dikenal. Itu harus 50 item itu barang yang sudah banyak dikenal atau sudah familiar di masyarakat. Satu. Yang kedua, 25 item itu bau tunggal. Misalnya bau bunga, melati, mawar, kenanga, yang lain-lain, termasuk bau buah. Itu dialokasikan 25 item bau tunggal, 50 item bau yang sudah umum di pasaran, 50 item lagi bau dianggap aja 25 item bau Timur Tengah untuk ibadah, ya, 25 item bau eksklusif yang mungkin KW1. Nah, nanti dihitung. Karena bau tunggal nilainya nggak mungkin 750, mesti ke bawah, bisa dicing pada posisi bau Timur Tengah atau bau yang KW1 yang senilai harga 1.000 atau 1.500. Nanti akan ketemu. Dan botol-botol dialokasikan, anggap aja untuk mengalokasikan botol kita tidak terlalu harus banyak, gitu. Misalnya alkohol cukup 5 liter, metanol 5 liter, metanol untuk cuci-cuci botol atau cuci-cuci gelas ukur. Terus botol dialokasikan 5 juta, itu sudah banyak penuh di etalase. Per item botol kasih 2 lotion itu sudah anggap sudah penuh, bagus. Kenapa kita tidak perlu terlalu banyak botol? Karena kita untuk merekod atau menghitungnya itu gampang. Kalau terlalu banyak varian botol, pusing sendiri nanti. Yang intinya penjualan dalam satu toko itu dalam 1 bulan harus bisa mengcover nilai kontrakan 1 tahun. Bagaimana kalau tidak terpenuhi?
batas ambang pendapatan 1 bulan itu 60% nilai kontrakan. Jika kontrakan itu 15 juta atau 10 juta, paling tidak minimal 1 bulan 6 juta. Tapi menurut pengalaman saya, jika unsur mata angin itu terpenuhi, biasanya akan melebihi. Nanti bisa dibuktikan. Jika sampai tidak terpenuhi dari nilai pendapatan itu, misalnya di bawah 50% nilai kontrakan, Anda harus bisa merekod 6 bulan berjalan. Jika 6 bulan berjalan itu tidak ada kenaikan atau apa, berarti tempat itu belum familiar atau belum terjadi demand, suatu kebutuhan tentang bibit parfum itu atau minyak wangi. Ya toh? Ingat itu. Itu paling penting. Jika 6 bulan tidak terpenuhi nilai apa yang kita targetkan, kita siap-siap untuk pindah. Tapi jika per bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga terpenuhi, siap-siap pinjam dana untuk langsung dibayar 5 tahun. Nggak usah menunggu lama, nggak usah nunggu habis atau apa, langsung 3 tahun atau 5 tahun. Kenapa? Sudah kelihatan prospeknya. Jangan sampai pada saat perpanjangan kontrak nilainya akan lebih mahal. Ingat ya. Nah, nanti kalau ada sesuatu yang kurang jelas atau apa, bisa di komen. Nanti akan kita jawab. Insya Allah kita jawab. Mohon kiranya jika kita menjawabnya terlalu lambat atau apa, kita juga ada kesibukan bekerja. Ya. Yang penting insya Allah akan kita bahas semuanya. Akan kita bahas pelan-pelan. Nanti akan kita bahas bagaimana mencari karyawan. Bagaimana cara ngetes kejujuran karyawan. Bagaimana cara stock list atau mengevaluasi barang yang ada di toko kita dengan pendapatan kita. Akan kita bahas. Terus bagaimana sistem controllingnya. Seperti itu. Banyak. Terus bagaimana cara mengembangkan lebih lanjut. Dan untuk yang pertama ini memang butuh modal banyak. Anggap aja 30 juta atau 40 juta atau 65 juta. Tapi jika untuk pengembangan berikutnya tidak perlu. Kemungkinan hanya 50% dari modal awal. Nanti akan kita tunjukkan trik cara menghitungnya. Oke, jelas? Alhamdulillah untuk hari ini mudah-mudahan apa yang saya ulaskan ini sangat bermanfaat dan bisa dipraktekkan. Jika ada kurang atau kurang jelasnya, Anda bisa komen. Dan jangan lupa subscribe supaya selalu mengikuti konten yang saya bikin. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wangi Indonesia Jaya.